Selamat pagi Bu Gita. Selamat pagi. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih kalau ada waktunya. Saya sedang melakukan pendalaman mengenai sistem dukungan multi tingkat MTSS dalam pendidikan inklusif. Saya ingin berbagi sedikit materi singkat mengenai strategi dukungan untuk guru penyandang disabilitas dan mendiskusikan bagaimana hal ini dapat membantu kita di kelas. Apakah Anda bersedia mewawancarai dengan topik ini, Bu? Boleh. Ya. 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 Nama Ibu siapa? Saya Puspita Israfil. Dari stasiun mana Ibu? SD1 itu dari Kecamatan Iltis, Kabupaten Bantul. Jabatan Ibu apa ya? Saya guru kelas 2 SD. Terus Ibu ini tentang gambaran inklusif itu apa? Terus di kelas itu ada kira-kira itu ada apa namanya anak inklusif atau tidak, dan pengalaman itu bagaimana tentang inklusi atau anak inklusif? Menurut saya inklusi itu adalah penanganan khusus bagi guru saat menghadapi murid yang mendapatkan murid yang disabilitas. Jadi kita harus memberikan perlakuan khusus, penanganan khusus berbeda dengan murid lainnya. Dan ini apabila ada di sekolah kami yang begini, kita harus menggunakan banyak faktor, karena apabila kita perlakukan secara khusus, itu anak-anak lain pun mungkin akan bereaksi lain, sehingga ketika anak inklusi ini kita perlakukan dengan khusus, itu juga anak-anak yang lain itu diberi pengertian tentang anak inklusi ini, sehingga ada sinergi saling membantu, saling menghargai, dan mereka tidak merasa aneh dengan kehadiran anak-anak yang inklusi seperti ini. Dan saya kira guru harus bijaksana dalam menangani anak seperti ini. Terus pengalaman Ibu waktu dulu katanya pernah saya mendengar waktu di Gunung Kidul atau di kelas di kelas sudah di Gunung Kidul, Bu? Ya, di sana dulu kami pernah mendapatkan anak inklusi. Ya, awalnya karena anak-anak lain belum mengerti tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka cenderung disisihkan, cenderung dibully, mereka cenderung menganggap dia makhluk aneh, sehingga anak itu merasa rendah diri, merasa dia berbeda dengan teman, sehingga dia agak mengurung diri, agak malu. Nah, ini harus kita bantu sebagai guru, kita coba untuk menghadirkan anak itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan cara memberikan pengertian kepada teman-temannya, supaya mereka membantu anak-anak inklusi ini tumbuh sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah waktu itu berhasil, tapi dengan catatan anak-anak lain kita berikan konsep pengertian dulu, dengan cara mereka mensyukuri apa yang dia dapatkan. Dia dilahirkan sempurna dengan 2 tangan, 2 kaki. Dengan dari rasa itulah mereka kemudian tumbuh rasa belas kasihannya, terus membantu anak-anak disabilitas. Di waktu dulu itu di sana itu Ibu mendampingi tuna apa ya? Tunadaksa loh Pak, waktu itu ada anak yang terkena polio, kakinya kecil, kebetulan dari keluarga miskin, sehingga anak tersebut cenderung sendiri. Tapi anak ini punya potensi besar. Ketika kita cek, anak ini punya potensi besar, dia cerdas, tapi memang karena fisiknya yang kurang, maka anak ini minder dengan teman-teman. Tapi setelah kita sinergikan anak-anak itu, mereka saling membantu, justru anak yang berkebutuhan khusus ini menjadi kesayangan bagi mereka gitu. Berarti apa namanya
Ibu mendampingi dia, terus dia itu tidak minder ya. Ya. Berarti itu masuk kategori apa ya, tunadaksa ya Bu ya. Tunadaksa, iya. Terus dia bisa tumbuh dan Iya, kira-kira itu lulus. kira-kira sekarang kelas berapa ya anak ibu yang mendampingi, kira-kira loh, kira-kira aja. Sekarang udah kuliah Pak, sekarang udah kuliah, tapi waktu itu ada bantuan dari dinas sosial. Pada waktu itu masih ada dinas sosial ya Pak ya, ada bantuan penanganan medis, kemudian anak ini dibuatkan bris itu penyangga kaki, sehingga dia bisa menggunakan kakinya ini walaupun dengan bantuan tongkat, tapi dia bisa berdiri dan berjalan walaupun tidak sesempurna anak-anak yang sehat gitu. Jadi ibu selalu dikenang sama apa namanya anak tersebut ya. Iya, insya Allah. Nah sekarang ke materinya Bu. Nah dengan penjelasan tadi, sekarang ke materi. Nah, MTSS adalah kerangka kerja proaktif yang digunakan sekolah untuk memberikan dukungan akademik, perilaku, dan emosional bagi semua siswa. Nah, sistem itu terdiri dari beberapa tingkat. Nah, yang saya tanyakan ini tingkat 1, dukungan universal untuk semua siswa itu contohnya di kelas ibu itu apa ya untuk tingkatan yang pertama? Saya dukungan universal itu kan tidak semua anak yang di sekolah kami kan disabilitas, ya, maka anak-anak itu diberi pengertian tentang apa itu disabilitas, diberi pengertian bagaimana mereka memperlakukan teman yang disabilitas, dan diberikan pengertian pula supaya mereka bersyukur diberi itu yang sempurna. Apa namanya, semua itu diberikan support. Ya, walaupun kita juga memberikan suatu apa namanya tambahan kepada yang anak bukan khusus. Tetap yang lain harus ikut mendukung. Iya. Yang kedua ini Bu, tingkatan yang kedua tadi kan grade yang pertama, yang kedua intervensi kelompok kecil untuk siswa yang berisiko untuk tingkatan yang kedua. Kan ada yang bertingkatan. Nah ini yang jenjang kedua. Menurut itu bagaimana di kelasnya Ibu? Kalau ada yang slower atau yang ada yang lain? Tidak Pak. Jadi menurut saya tingkatan itu tergantung kita bagaimana menerima keadaan siswa inklusi ini, apakah dia itu tunadaksa ataukah tunagrahita ataukah tunarungu. Nah itu kita menyediakan fasilitas Pak. Jadi mau tidak mau tetap harus ada fasilitas, misalnya untuk anak-anak yang disabilitas ya ada kursi khusus, tempat khusus yang disediakan bagi mereka. Kemudian tadi apa Pak? Tadi itu dalam kelompok kecil untuk siswa yang berisiko. Dalam kelompok kecil yang berisiko itu namanya anak. Iya, anak diberi, yang lain diberi pengertian. Kalau dia tunagrahita, karena mungkin anak-anak tunagrahita beda dengan tunadaksa ya Pak ya. Karena anak tunagrahita ini ada gangguan ketika emosinya tidak terkendali. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar. Nah ini cenderung destruktif, merusak, atau cenderung berperilaku yang tidak melampaui batas. Maka yang lain harus kita beri pengertian juga untuk tidak mengganggu, supaya anak tersebut kita hargai, jangan sampai dipancing emosinya. Jadi kita sebagai guru tetap harus melindungi anak tersebut, harus ada perlindungan khusus supaya anak tersebut tidak mengalami gangguan emosi ketika ada sesuatu yang dia tidak mengerti bersama dengan teman-temannya. Berarti tetap ada pendampingan walaupun dalam kelompok kecil seandainya ada
diskusi awal tetap Tetap didampingi. kita dampingi Pak, kita nggak bisa melepaskan itu ke anak-anak karena bagaimanapun anak-anak itu masih anak-anak ya, Ya, belum betul. punya pengertian yang mendalam. Hmm. Jadi kita tetap sebagai guru harus mendampingi secara khusus bagaimana anak-anak yang berperilaku atau mengalami disabilitas, terutama untuk yang tunagrahita. Ini agak lebih sulit daripada yang tunadaksa Ya. menurut saya. Ya, kayak saya biar Iya. di kelas ya Iya. harus pasang CCTV segala Ya. macam peralatannya dan memantau. Iya. Ya. Sekarang yang ketiga Bu, tadi kan ada grade 1, 2, 3. Ini yang paling mendalam. Intervensi intensif dan individual bagi siswa dengan kebutuhan khusus yang signifikan. Ya, untuk yang individu kita awal-awalnya kita bekerja sama dengan psikolog. Untuk yang tunagrahita terutama Ya. untuk yang tunadaksa it's okay karena mereka punya kecerdasan yang normal, bahkan mungkin mereka ada di atas rata-rata. Ya, Untuk yang hanya- anak-anak tunagrahita kita tetap harus minta tolong pada psikolog sebagaimana kita tahu sebetulnya anak ini kemampuannya seperti apa, apakah bisa dididik secara akademik, apakah hanya dia mampu latih, ataukah mereka anak ini tingkat kemampuannya, dan kita yang menyesuaikan Pak. Misalnya untuk anak yang mampu latih nggak akan bisa kita paksa untuk bisa mampu didik, jadi ya kita terima aja. Misalnya berarti anak ini kecerdasannya hanya di bawah rata-rata misalnya, tapi masih bisa ikut ujian. Seberapapun nilainya sebagai guru ya kita ikhlas-ikhlas aja, dan ini harus kerjasama dengan orang tuanya. Karena kalau orang tuanya tidak kita beri pengertian, mungkin orang tuanya juga tidak memahami keadaan putra-putrinya, sehingga orang tuanya kita beri pengertian, anak bapak, anak ibu ini kondisinya seperti ini secara psikologis, secara kecerdasan, secara emosi, supaya bapak ibunya bisa memperlakukan putra-putri yang disabilitas ini dengan perlakuan yang benar. Jadi intinya itu semuanya itu di dalam keluarga kita komunikasi ya. Untuk yang individu memang harus kerjasama dengan keluarga. Ya. Ini selanjutnya Bu, ya. Nah, terima kasih. Dukungan tingkat 3 yang tadi intervensi individual. Nah, yang pertama itu PPI, program pembelajaran individu. Dokumen rencana pendidikan yang dirancang khusus untuk satu anak guna memenuhi kebutuhan uniknya di sekolah. Yang kedua, IFSP, Individualized Family Service Plan. Mirip dengan PPI, namun fokus pada layanan untuk anak usia dini atau balita dan melibatkan dukungan bagi keluarga anak tersebut. Yang ketiga, IBP, Individualized Before Plan, rencana khusus yang dirancang untuk membantu siswa yang memiliki tantangan perilaku yang menghambat proses pembelajaran mereka. Nah, itu saya tanya, fungsi dalam pendidikan inklusif itu apa ya Bu ya? Fungsi dari pendidikan inklusi itu memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus supaya anak-anak berkebutuhan khusus berkembang sebagaimana mestinya. Ini diawali dari balita, ya ini saya serahkan Bapak karena Bapak mewawancarai saya. Saya hanya guru SD, jadi kita nggak bisa mulai dari nol. Jadi saya menangani anak ini khusus ketika ada di kelas saya gitu. Kalau untuk siswanya itu bagaimana PPI, ISP dan IBP? Ya, untuk saya karena ini berintegrasi dengan sekolah umum ya Pak, betul ya, berarti untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus nggak ada program khusus sih, tapi kita buat catatan khusus yang catatan khusus ini sewaktu-waktu kita konsultasikan dengan wali muridnya gitu. Berarti tetap kita bersinergi dengan
POT ya. Iya, iya. Nah, Dan tantangannya ini Pak, kadang-kadang ada beberapa sekolah yang tidak menyediakan fasilitas. berarti kita Iya. hanya diri sendiri di kelas gitu Iya, ya, jadi mendampingi. kita langsung memberikan secara spontan aja, misalnya untuk anak-anak yang pakai kursi roda, Nah, itu karena tidak ada undak-undakan yang khusus untuk anak disabilitas, ya kita berikan khusus, kita buatkan jalan khusus begitu. Kemudian mungkin tempat pegangan atau di toiletnya juga kita berikan tempat khusus bagi anak-anak yang disabilitas. Saya pikir itu yang kita butuhkan sekarang. berarti apa namanya, kita juga harus berkolaborasi dengan stakeholder, dengan kepala sekolah, pengawas, Iya. dengan dinas Iya. dan terkait. Iya. Selanjutnya Ibu, setelah mendengar penjelasan mengenai MTTS dan instrumen seperti PPI, IFSP serta IBP, apakah penjelasan tersebut mengaruhi dan memperdalam pemahaman Ibu tentang cara mendukung murid penyandang disabilitas di sekolahnya Ibu? Iya Pak. Jadi andai PPI, program pembelajaran individual, IFSP individualis family service plan, dan IBP individualis behavior plan ini bila kita laksanakan dengan baik, saya pikir anak-anak inklusi akan tumbuh menjadi manusia yang bisa berkembang secara optimal. Tapi itu juga kita membutuhkan banyak kerjasama, tidak hanya dengan wali murid kita ya, karena dari pihak kesehatan, dari pihak psikolog, dari pihak wali murid, dari pihak masyarakat, teman-teman, semua tetap harus saling bersinergi untuk menerima atau menumbuhkan anak-anak yang disabilitas ini menjadi berkembang sebagaimana manusia yang utuh gitu. Ya, berarti ya, apa namanya, kembali lagi kita harus berkolaborasi ya, dan kita juga mendampingi anak, apalagi kan sekarang lagi tren-trennya bully ya Bu ya. Iya. Bully, apalagi mereka pasti kena bully, tetapi kita harus mendampingi. Iya. Dan marak juga di media sosial, yang sekarang lagi tren-trennya bullying. Nah, menurut saya juga tanggapan rekan Ibu, maksudnya buat Ibu itu positif sekali. Semoga dengan apa yang saya wawancarai itu membantu juga Ibu saya berbagi praktik baik, dan membantu saya juga untuk apa namanya, tugas pelatihan khusus mahir ini dalam tugas-tugas. Nah, jadi kesimpulannya adalah kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya dukungan berjenjang. Nah, penjelasan mengenai PPI, ISP, dan IBP memberikan kerangka kerja lebih konkret bagi guru untuk menjalankan peran mereka dalam pendidikan inklusif. Semoga program dari pemerintah ini membantu kita dalam menangani anak-anak yang bukan khusus, karena anak tersebut juga anak-anak bangsa, dan itu juga generasi kita untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi.